Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Anak-anak sekalian, kalau untuk jaringan tidak ada masalah? Insya Allah Lancar, sampai Bu, saat ini lancar. lancar. Alhamdulillah. Ya mungkin Kita masih banyak, Bu. mudah-mudahan tidak ada kendala di dalam pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita memulai materi, untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada hari ini, kita akan doa dulu. Saya persilahkan kepada Ketua Kelas, Nanda Agus. Silahkan pimpin doa, Nak. Baik, Bu. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, anak-anakku. Sebelum kita lanjut ke materi inti, Ibu Guru ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Ya, yang lain gimana? Masih ingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Lupa saya, Bu. Udah pernah belajar dari malam ketiduran. Aduh, Agus, cepat sekali lupanya. Oke, baiklah. Nanda Sapardi masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, Nanda Israul. Masih, Bu. Apa yang Nanda ingat kaitannya dengan materi kita pada pembelajaran sebelumnya? Masalah pembunuhan dan juga masalah penganiayaan, Bu. Iya, betul sekali. Masih ingat materi pembunuhan? Masih, Bu. Ya, masih. Yang lain bagaimana? Ya, alhamdulillah. Ingatan kalian masih bagus. Dan sebelum kita lanjut materi, Ibu mau kita nyanyi bersama, baca syair yang terdapat di kitab Ta'limul Mutalim sebagai motivasi kita supaya kita lebih bersemangat belajar. Ibu hitung 1, 2, 3. Ijahat wala taksal wala Bilan wanadamatun uqbali mayyatasa'alu. Rajinlah kamu, jangan malas dan lalai. Penyesalan berkepanjangan bagi orang bermalas-malasan. Saya rasa syair ini dapat menambah semangat dan motivasi kita dalam belajar. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin menyampaikan materi kita pada hari ini adalah tentang hudud dan hikmahnya. Namun sebelumnya Ibu ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita pada materi ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya. Kemudian 4.2 menyajikan contoh pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan hudud. Dan indikator pencapaian kompetensi kita adalah menjelaskan pengertian hudud, 3.2.1 menjelaskan pengertian tentang hudud. Kemudian 3.2.2
Mengklasifikasikan macam-macam hudud. 3.2.3 menganalisis ketentuan hukum Allah tentang hudud. 4.2.1 membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan hukum hudud. Dan indikator yang terakhir 4.2.2 mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan hukum hudud. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah melalui proses pembelajaran dengan model discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian hudud dengan berani, baik, dan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hudud dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan slide dan diskusi kelompok tentang hukuman pelanggaran hudud, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan hukum Allah tentang hudud dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik melalui pengamatan slide dan diskusi dapat mengetahui hikmah diberlakukannya hudud dengan benar. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Kemudian di sini Ibu sudah menampilkan peta konsep materi kita pada hari ini. Silahkan diperhatikan anak-anakku semua. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi inti, Ibu mau kalian semua silahkan bagi kelompok. Mungkin kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama Nanda Israul Jannah dan kawan-kawan. Kelompok kedua Nanda Sapardi dan kawan-kawan, dan kelompok ketiga Agus Alwi. Oke, sudah dibentuk kelompoknya, Nana? Sudah, Bu, sudah. Baik. Kemudian untuk pemantapan materi kita pada hari ini, Ibu sudah menjadikan gambar. Silahkan dianalisis anak-anakku, diperhatikan kemudian dianalisis gambar yang Ibu sajikan. Ada yang tahu? Ada perampok. Oh, perampok. Apa lagi? Maling kayaknya. Maling kayaknya. Gambar apa lagi anakku? Ketahuan ini gambar ketahuan. Iya. Terciduk, Bu. Terciduk. Kira-kira dari gambar ini apa yang terlintas di benak kalian? Dari gambar yang Ibu sajikan, apa yang kira-kira terlintas di benak kalian? Anak-anakku sekalian, untuk pemantapan materi, kita langsung mengingat singkatnya waktu, kita langsung saja bagi kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, langsung berdiskusi kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Dan Ibu akan bagi langsung masing-masing dari materi untuk didiskusikan oleh kalian. Kelompok pertama, Nanda Israul, silahkan Nanda dengan teman-teman mendiskusikan materi tentang pengertian hudud. Ya, silahkan dicatat, Ketua Kelompok Nanda Israul, pengertian tentang hudud. Kemudian Nanda Sapardi, kelompok 2, dan kawan-kawan. Silahkan kelompok 2 mendiskusikan materi tentang macam-macam hudud. Silahkan didiskusikan materi tentang macam-macam hudud oleh kelompok 2. Diketuai oleh Nanda Sapardi. Sudah dicatat Nanda Sapardi? Iya, sepertinya ini ada gangguan teknis di Nanda Sapardi, ini tidak kedengaran suaranya. Mudah-mudahan segera pulih. Kemudian kelompok ketiga,
yang diketuai oleh Nanda Agus Alwi. Silahkan kelompok 3 dan kawan-kawan mendiskusikan materi tentang tujuan disyariatkannya hudud. Kenapa ada hudud? Kenapa ditetapkan hudud dalam Islam? Nah, jadi tujuannya silahkan didiskusikan oleh kelompok 3. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan didiskusikan di buku pelajarannya, di buku pelajaran yang kalian pegang. Silahkan itu jadi bahan diskusinya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke, baiklah. Saya rasa sudah cukup. Ibu rasa sudah cukup. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2, Nanda Sapardi. Oke, masih ada ganggu teknis suara di Nanda Sapardi. Nanda Gus Alwi, sudah selesai didiskusikan materi yang Ibu kasih tadi? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita persentase, sebelum kalian presentasikan materi-materi yang sudah Ibu berikan, baiknya untuk menjadi penyegar kita bertepuk tangan dulu. Baiklah, kita akan ke sesi presentase. Silahkan Ibu minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang sudah Ibu berikan. Kami persilahkan Ketua Kelompok 1, Nanda Israrul Jannah. Baiklah, Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai tentang pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti pembatas antara dua hal. Dalam Arabnya, al-haddu fil asli asyai'ul hajizu baina syai'an, yang artinya had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Adapun secara bahasa, had adalah pencegahan. Berarti hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman had merupakan media penjerat bagi pelaku maksiat hingga ia tak mau mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan menurut istilah syara, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud ini adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Cukup itu saja, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1. Sebelum kita lemparkan pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok yang lain, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 atas persentasenya. Oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan materi diskusinya. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan dengan materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silahkan dari kelompok 2 mungkin. Oke, sepertinya ada gangguan teknis di kelompok 2 ini. Kelompok 3 mungkin langsung Nanda Agus Alwi dan kawan-kawan, silakan. Ada pertanyaan mungkin untuk kelompok 1? Tidak ada, Bu, sudah saya pahami. Alhamdulillah sudah dipahami. Oke, baiklah. Selanjutnya persentase untuk kelompok 2. Silahkan, kelompok 2. Kaitannya dengan pembagian hudud, macam-macam hudud.
Aduh, sepertinya ada gangguan teknis ini di kelompok 2. Mungkin kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 mempresentasikan materi diskusinya kaitan Baik, dengan Bu. tujuan adanya hukum hudud. Silahkan Baik. Nanda Agus Alwi. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tujuan daripada hudud. Baik, adapun tujuan daripada hudud adalah yang pertama sebagai siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jerah. Apabila ia merasakan sakit, hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jerah untuk mengulanginya kembali. Dan yang kedua adalah membuat jerah manusia dan mencegah mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, hudud adalah penghapus dosa dan pensucian jiwa bagi pelaku kejahatan tersebut. Mungkin sedang itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 tentang tujuan daripada hudud itu, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi persentase dari kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 atas persentasenya. Kemudian Ibu Guru persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan atas persentase materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Silahkan mungkin dari kelompok 1. Tidak ada, Bu. Jelas ya? Kelompok 2. Oh ya, mungkin kelompok 2 masih gangguan ini. Kelompok 2 permisi, Bu, ke luar. Oh, permisi. Oke, baiklah. Jadi itu tadi persentase yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu lanjut, untuk mengambilkan semangat kita, mari kita sama-sama tepuk tangan dulu. Kemudian, anak-anakku sekalian, bahwa hudud itu bagian jamak dari kata had. Jadi had kalau dalam bahasa kita itu adalah hukuman. Hukuman yang alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 secara jelas dan gamblang. Jadi semoga apa yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok tadi bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kita semua. Dengan selesainya persentase dari kelompok 3 tadi, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa materi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang hudud. Untuk lebih semangatnya lagi, Ibu Guru minta boleh kita sama-sama menyebutkan atau membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini, anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Mari kita sama-sama simpulkan materi kita pada hari ini bahwa hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan
selain pembunuhan dan penganiayaan. Penganiayaan. Kemudian macam-macam hudud ada 7. Yang pertama ada Zina. zina. Yang kedua ada kazab. Jadi kazab itu sama dengan menuduh orang baik-baik melakukan zina. Kemudian yang ketiga mencuri. Curi. Yang keempat meminum khamar. Khamar. Yang kelima adalah Murtad. Yang keenam bugot atau sering disebut dengan pemberontakan. Yang ketujuh hirabah. Dan hirabah ini mirip dengan perampokan. Perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan kekerasan, ancaman senjata, terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan. Yang sering sekali kita dengar dengan istilah begal bahkan. Ya, ada istilah begal. Kira-kira kalau bahasa Arabnya ini hirabah. Itu tadi kesimpulan materi kita pada hari ini tentang hudud dan hikmahnya. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Silahkan dibuka buku paket yang ada di kalian. Kemudian buka halaman 32. Di sana ada submateri hudud tentang zina. Pada pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang zina, kemudian menuduh orang melakukan zina. Kita akan mempelajari 2 submateri pada pertemuan berikutnya. Jadi silahkan kalian pelajari. Ibu kasih tugas kalian meresume. Ya, silahkan kalian meresume submateri tadi kaitannya dengan zina dan kazab. Kira-kira ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Iya, alhamdulillah. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Ini Ibu bahagia sekali kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Kemudian Ibu ingin berpesan kepada kalian, silahkan belajar dengan baik, dengan bagus, penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, supaya kita dapat tetap melakukan pelajaran dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baiknya saya minta kepada ketua kelas untuk membaca doa penutup. Silahkan, Nanda Agus Alwi. Baiklah, teman-teman yang saya cintai, untuk menutup pelajaran kita pada kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, amin, kita semua dapat mengerti dan dapat dijalankan tatkala nanti dibutuhkan. Marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Nanda Agus Alwi. Dan Ibu tambahkan lagi, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama lepaskan hamdalillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Ibu Siti.